Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang semuanya di podcast Ramadan WKBRMI. Alhamdulillah, ini sudah kesekian kalinya kita berjumpa dengan teman-teman lagi sambil menemani teman-teman menunggu berbuka puasa atau ngabuburit yang bermanfaat insya Allah gitu ya. Alhamdulillah, kali ini kedatangan tamu istimewa. Ini juga saya baru ketemu kali ini dan hari ini gitu ya. Saya juga belum tahu nama lengkap, selebihnya belum tahu gitu ya. Kemudian asalnya dari mana belum tahu, mungkin nanti kita perkenalan lebih dalam gitu ya. Sebelumnya kita sudah sempat ngobrol dikit doang tadi gitu ya. Mungkin nanti kita lanjut di sini Kang ya. Oke. Baik, langsung saja mungkin kita kasih waktu untuk perkenalan kepada, saya baru tahu nama singkatnya doang, Kang Ade, betul Kang? Oh iya. Oke, atau mau dipanggil Pak Ade? Oh iya. Nanti pesannya tua gitu. Gitu. Tadi kita sempat ngobrolnya pakai bahasa Jawa, enakan pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia kan? Nanti mungkin kita Mix, kolaborasi aja ya, kita campur aja. Soalnya kan ini kan mau Cilegon. Iya, biar enak. Nggak lancar, nggak enak. Iya. Yuk Kang, ngaturan Kang perkenalan Kang nih, rekan-rekan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memujinya dan hendaklah kita senantiasa memujinya ya. Karena sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Terus sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Nama saya Ade atau Abu Royan. Abu Royan. Berarti kenapa dinamai Abu Royan? Anaknya namanya Royan. Nah, pintar. Jelas. Jadi Abu Royan itu nisbat kepada anak. Iya, jadi betul. anak saya itu namanya Royan. Jadi saya terkadang perkenalan itu atau berkenalan dengan ikhwan-ikhwan itu saya menyebutnya sebagai Abu Royan. Abu Royan. Dan itu sebetulnya sunnah itu. Iya. Sunnah itu. Abu Royan. Jadi sunnah di dalam Islam itu kita memiliki nama panggilan. Nama panggilan. Kalau dalam istilah syariatnya itu kunyah. Kunyah seperti kunyahnya Nabi Muhammad SAW itu kan Abul Qasim. Abul Qasim. Jadi kita disunnahkan itu memiliki kunyah. Tentu saja kunyahnya itu yang baik ya. Baik. Abu Royan. Karena ia nisbat kepada Royan. Jangan sampai kunyahnya itu mentang-mentang ada abunya. Gimana kalau Abu Jahal gitu? Jangan gitu ya. Atau Abu Lahab. Parah itu. Parah, nggak boleh. Jadi kita cari nama-nama yang baik. Abu Royan, Abu Hurairah, gitu kan ya. Abu Hurairah, Abu Umar. Jadi itu sunnah sebetulnya kan. Jadi nama saya Abu Royan, atau nama lengkapnya sih, nama lengkapnya Ade Mas Duki. Saya tinggal di Krenceng. Keseharian saya sebagai kuli di pabrik. Masya Allah. Sebagai kuli di pabrik. Jadi kesehariannya itu kuliah atau kuli payah. Gak payah lah. Yang namanya itu, yang namanya kuli itu payah. Emang payah ya. Tapi insya Allah di akhir bulannya itu nggak payah. Gitu. Tapi seminggu doang batasannya. Kulinya. Payahnya. Oh, bukan seminggu, sebulan. Iya, sebulan. Kan akhir bulan nggak tuh. Nggak payah lagi kalau akhir bulan. Akhir bulannya nggak payah lagi, tapi seneng gitu. Tapi senengnya cuma bertahan seminggu. Tergantung. Sehari bisa. Tergantung, bisa sehari, bisa sebulan gitu. Kalau untuk anak muda biasanya ya gimana gaya hidupnya ya. Kalau gaya hidupnya itu ya seneng nongkrong, seneng ngumpul-ngumpul. Iya. Ya mungkin bertahan bisa 2 hari, 3 hari atau seminggu. Udah payah lagi gitu. Tapi bagi mereka yang
gaya hidupnya ya biasa-biasa aja gitu bahkan ya. Hemat lagi. Hemat bisa menabung untuk masa depan, untuk nikah misalnya ya. Seperti Kang Wahyu namanya ya. Saya juga belum nanya. Iya, ya nanti nanya lah sambilan lah nggak apa-apa. Iya. Jadi keseharian saya bekerja di suatu pabrik ya. Saya sebagai karyawan, dan insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil istilahnya ngabuburit. Kalau istilah orang Cilegon mah nyinyore katanya. Iya, nyinyore. Jadi nonggoni sore, nonggoni maghrib gitu, nonggoni beduk maghrib. Insya Allah nanti kita akan ngobrol, tapi sebelumnya saya juga belum kenal nih dengan Kakang yang sebelah saya ini nih. Iya, kenalan dulu. Iya, mungkin bisa diperkenalkan. Mungkin perkenalannya seperti baru ketemu itu. Perkenalkan gitu. Nama saya Ade. Nama saya Wahyu. Iya, seorang muslim kan kalau ketemu itu hendaklah mengucapkan salam dan bersalam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengucap salam lebih dahulu? Dan siapa yang melepaskan tangan terakhir ketika bersalaman? Itu lebih baik. Harusnya yang lama tadi salaman deh. Nah, gini aja sampai selesai nih. Iya, kata Rasulullah, barang siapa yang berjabat tangan salaman, maka berguguran dosa-dosa aja. Jadi kalau kita terus sampai selesai mungkin dosa kita akan habis gitu kan. Habis. Transfer pahala jadinya kan. Dosanya udah habis, pahalanya aja deh. Iya, pahala dari Kang siapa? Wahyu. Kang Wahyu. Iya, alhamdulillah ya, itu Kang Ade. Berarti masih daerah Citangkil berarti ya? Masih. Saya kebetulan tinggalnya di Krenceng. Di Krenceng dekat stasiun. Bareng keluarga ya? Bareng keluarga, alhamdulillah. Udah itu udah sendiri bareng keluarga kecil itu. Alhamdulillah udah ya. tinggal sendiri, cuma ya bersebelahan dengan orang tua. Jadi ya masih, walaupun sudah menikah, sudah berkeluarga, kita masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah. Ya. Udah berapa lama berkeluarga? Alhamdulillah saya nikah itu di tahun 2004. Wah, barakallahu fiik. 2004. Baru TK, Kang. Iya, jadi saya nikah itu usia 21 tahun. Iya. Aduh, kelewat. Istri itu 18 tahun, Kang Ustad. Kang Wahyu. Iya, 18 tahun. Jadi kayak gimana ya? Ya, kayak anak-anak lah gitu. Anak-anak. Nah, itu padahal sebetulnya nikah di usia segitu tuh lagi puncak-puncaknya itu. Jadi kalau laki-laki emang lagi panas-panasnya gitu ya. Iya, perempuan juga sama. Jadi ya kita memberi saran kepada para pemuda ya. Kalau sekiranya sudah memiliki penghasilan, sudah bekerja, terus sudah ada calonnya, ini yang lebih penting ya. Karena kalau udah kerja terus belum ada calonnya, mau nikah sama siapa gitu. Tapi kalau udah ada calonnya, itu akan lebih baik kalau segera menikah. Karena namanya syaitan ya. Nama syaitan, apalagi statusnya udah pacar, udah deket, pacaran zaman sekarang. Tapi saya sih nggak ngerekomendasiin pacaran sih Kang. Iya, makanya kan kita merekomendasikannya itu segera. Apalagi sudah bekerja dan sudah memiliki teman perempuan. Kalau disebut orang sini mah pacar lah katanya, udah punya pacar, segeralah. Pacar kon ya ibaratakan anak sing tideleng lah ya. Ada sing tertarik ya. Itu. Apalagi zaman sekarang bebas. Terkadang orang tua juga kurang ketat gitu, membebaskan. Akhirnya ya pergaulannya handle. Iya. Tahu-tahu ya. Tapi kan tidak seperti yang kita inginkan. Iya betul. Tapi kan masalah sekarang itu kan bukan hanya segi usia juga gitu ya. Anak-anak muda sekarang mentang-mentang mereka birahinya udah gede gitu ya. Padahal usianya di bawah itu Kang. Bahkan dia belum berpenghasilan tapi dinikahin aja lah daripada daripada melakukan hal yang enggak. Mohon maaf. Naudzubillah zina contohnya gitu. Sama orang tuanya, mendingan dinikahin aja. Menurut pandangan Kakang gimana kalau kayak gitu tuh Kang? Sebetulnya ada yang jadi terburu-buru itu semuanya buruk. Iya. Kecuali menikah. Sekiranya sudah memiliki pasangan,
dan sudah memiliki kemampuan. Kemampuan itu bisa kemampuan fisik, karena ada yang sudah pekerja tapi fisiknya nggak mampu, ya. Tapi kalau fisiknya sudah mampu, terus pasangannya juga ada, itu alangkah baiknya kalau segera menikah. Walaupun belum punya pekerjaan, walaupun belum punya kalau fisiknya udah mampu. Kalau fisiknya udah mampu, apalagi istilahnya semangatnya itu, kalau istilah ini gairahnya itu, girohnya itu tinggi gitu ya. Jadi orang laku kesenggol semit misalnya kan, waduh bahaya itu. Kalau ditunda-tunda bahaya. Jangan sampai kejadian dulu baru dinikahkan. Jadi jangan, ya. Seharusnya orang tua itu ketika melihat anaknya itu udah pengen gitu, maka dukunglah. Insya Allah, janji Allah nih bagi para pemuda, wahai para pemuda, katanya. Kita artikan secara makna ya, wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya dengan menikah, Allah akan memberikan kekayaan. Jadi kekayaan itu bisa disebabkan dari pernikahan. Jadi jangan takut. Jangan takut nanti nggak makan. Insya Allah orang Cilegon mah bukan kayak di daerah misalnya, sing kelaparan sampai busung lapar kan, nggak istilahnya. Di Cilegon itu istilahnya mah durukan mantang nggak makmur gitu ya. Makmur ya, kita lihat makmurnya itu banyak yang baksos misalnya. Terus pekerjaan juga, kalau kita mau bekerja ada aja di Cilegon itu ya. Ada aja di Cilegon itu ada gitu, misalnya dagang. Ada temen sekolah ya. Dia Masya Allah berani banget untuk menikah itu. Padahal dia nggak bekerja. Coba dia semangat. Kerja apa aja dia mau, sampai kerjanya di jalan. Yuh, tukang parkir hidup, anaknya sekolah gitu. Bahkan ada teman saya tuh ya, dia itu usianya lebih tua dari saya. Dia punya anak 5, gajinya 1.500.000, ngontrak. Anaknya 5, tapi hidup. Enggak kelaparan, nggak pernah cerita kelaparan, karena rezeki dari Allah itu kan masing-masing. Rezeki anak, misalnya punya anak 1, rezekinya dikasih Allah. Jadi bukan kita yang memberi rezeki, tapi kita hanya keran. Hakikatnya Allah yang memberi rezeki. Punya anak 5, gajinya 1.500.000, ngontrak, bisa dihidupi. Makanya Masya Allah, kata saya, ini kuasa Allah. Jadi jangan takut ketika nasihat buat para pemuda, sekiranya kalian juga ya. Betul. Udah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Di antara mampu itu 1, ya bisa berhubungan dengan istri. Kalau istilah ininya mah nggak impoten lah. Itu segera menikah. Apalagi istilah girohnya itu tinggi, maka segera menikah. Termasuk saya gitu ya, kenapa saya menikah di usia muda ya, karena berpikirnya seperti itu. Terus ada rekan yang mendukung gitu kan. Begitu saya ngobrol, udah kamu nikah aja, gampang rezeki mah. Alhamdulillah akhirnya nikah. Alhamdulillah udah punya anak. Tapi waktu itu udah berpenghasilan? Alhamdulillah sudah. Udah gitu ya. Karena udah kan. Coba pas mau nikah pun keadaan pabrik itu lagi goncang. Jadi begitu kita mau nikah, turunlah surat akan ada pengurangan 82 orang. Nah dari situ kan temen tuh ngasih nasihat, jangan takut, rezekinya dari Allah, bener. Jadi yang angkatan saya itu 12 orang, 10 orang dibuang, ditinggalin saya dan teman saya. Dua-duanya sudah menikah. Yang dibuang ini yang belum menikah. Semuanya enggak. Semuanya belum menikah itu, yang 10 itu. Belum tuh, dibuang semua. Nah, yang udah menikah ditinggalin sampai sekarang bertahan. Bertahan sekarang ya di pabrik itu ya. Iya, masih bertahan sekarang. Ya mungkin itu berkah. Janji Allah itu benar. Menikahlah maka engkau akan menjadi kaya. Gitu. Jangan nunggu kaya baru nikah. Itu prinsipnya orang mana itu? Mungkin prinsipnya orang-orang sana barat lah. Karena prinsip mereka itu
pernah kita ngobrol juga, saya pernah ngobrol sama gitu. sama orang Jerman itu ya, begitu nanya, kamu anaknya berapa? Saya jawab 5 waktu itu. Kaget dia. 5? Gimana ngasih makannya, ngasih jajannya? Kata saya ada Allah yang ngasih rizki, baru dia geleng-geleng. Iya Pak, belum nikah gitu ya. Jadi nikah itu nunggu mapan dulu. Nunggu mapan mereka. Iya, adapun kita sebagai orang Islam ya, nikah itu ya sekiranya kita mampu. Bahkan kalau melihat atau kita membaca kisah sahabat yang semangat mau nikah itu ya, pernah ada sahabiah itu sahabat perempuan yang datang kepada Rasulullah menawarkan diri untuk dinikahi. Kemudian Rasulullah melihat dan kurang sreg dengan sahabiah tersebut. Akhirnya Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya, siapa yang siap untuk menikah. Akhirnya ada satu orang, saya siap ya Rasulullah gitu ya, saya siap. Sahabat itu. Nah sahabat itu akhirnya ditanya, kamu punya apa? Saya cuman punya apa-apa ya Rasulullah, nggak punya apa-apa. Coba pulang dulu ke rumah, mungkin cari di, gitu ya? Cari mungkin di rumah ada. Balik lagi, nggak ada ya Rasulullah. Pas menceritakan kisah itu ada seorang syekh yang nangis itu, saking, jadi pemuda ini saking semangat mau mengamalkan sunnah, karena nikah itu kan sunnati kata Rasulullah. Iya. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan termasuk umatku, khawatir gitu kan. Iya betul. Iya. Makanya sahabat itu semangat sampai suruh nyari cincin dari besi gitu kan. Inilah kita mah sekarang motor punya. Tapi kan sekarang tuh standar daripada adat itu tersendiri yang membuat para anak-anak muda ini minder gitu. Iya, jadi terkadang adat itu mempersulit gitu ya. Cuma enggak semua adat ya. Kita tidak mengatakan semua adat. Terkadang ada adat-adat yang mempersulit dan kita mengikutinya gitu. Kita mengikuti aja gitu. Iya, akhirnya kan mau nikah cari pengelawat dulu. Iya. Seserahan. Buat pesta tenda 30 juta. Catering 30 juta. Akhirnya butuh uang 100 juta. Lah gajinya akhirnya kekumpul terus nikah yang membuat ini para anak-anak muda mengurungkan niat di sekarang ini. Iya, gitu jadi ya kita mungkin ya sebagai ya kalau kita sudah paham gitu ya, kita sudah paham ya nggak harus juga kita menentang orang tua, mah atau pak nikah itu nggak harus gini-gini, nggak harus seperti itu, nggak diperbolehkan ya, nggak diperbolehkan kita menentang orang tua. Mengadu argumen sama orang tua itu dilarang banget dalam Islam gitu. Kalau kita walaupun kita benar ketika kita ngadu argumen itu bukan akhlak yang baik. Iya. Bukan akhlak yang baik. Jadi dengan orang tua itu ya ngobrol baik-baik, dirayu. Iya, gitu. Komunikasi ya Kang ya. Komunikasi bagaimana Mbak, saya ini kayaknya udah gini daripada nanti gini Mbak. Jangan sampai wah enggak harus gini. Gitu. Nanti abang teriak kamu kan nggak direstuin lagi malah nggak baik, nggak berkah juga nanti nikahnya ya. Gitu. Ini baru perkenalan gini ya, baru perkenalan tapi kita kan gitu namanya berarti cocok. Cocok. Jadi biasanya ada planning untuk kita nikah itu. Jadi kalau Kang Wahyu, namanya Wahyu ya, Kang Wahyu itu planningnya kira-kira setahun, 2 tahun atau 3 tahun atau sebulan lagi gitu. Kita doakan sih secepatnya gitu, biar sayanya ikut makan rabek gitu. Amin. Tapi bukan untuk memberatkan, harus bawa rabek undangan khusus serius ini. Karena Kang Ade ngasih nasihat ini, nanti undangan khusus buat Kang Ade. Amin. Kertasnya bagus. Ya harus. Itu pun terkadang kita pernah mendapatkan nasihat itu ya dari ahli ilmu gitu ya. Terkadang pernikahan itu banyak mubazirnya kan. Betul. Banyak mubazirnya dari pertama kali, dari undangan. Undangan itu sebetulnya apa ya? Pemberitahuan doang. Cuma terkadang itu ada yang sampai bentuknya itu sampai harganya sampai 10.000. 10.000 ngundang orang Cilegon 2.000. Kan lumayan gitu ya. Ya kita menasihati lah ya kalau untuk hal-hal seperti itu. Jika memang bisa dilakukan. Ya namun bisa mah nggak harus yang inilah yang udah bisa gitu, lah gitu. Iya. Online yang penting bisa mewakili gitu ya. Bisa sampai pesannya gitu intinya mah. Bisa sampai ya
walaupun enggak fotokopian, karena pernah kita tuh mendapat undangan fotokopian. Itu banyak yang ngomongin itu. Ini SPD katanya, SAG, undangannya fotokopian, temenan amat. Mungkin hitam putih warnanya, bukan fotokopian. Bukan, jadi undangan itu dia mungkin beli atau di fotokopi gitu kan. Kertasnya kertas biasa fotokopi. APS gitu ya? Iya. Tapi kalau secara pesan kan sudah tersampaikan ya. Tapi kan adabnya. Omongan-omongan aja gitu lagi kalau kita. Cuman kan kita juga meminimalisir itu, Kang. Omongan dari luar itu. kan. Makanya ya kita cari yang tengah-tengah lah. Walaupun kita enggak ada doa-doa yang kurang baik gitu kan. Iya, walaupun kita enggak ngambil yang paling tinggi atau yang paling rendah. Normal. Jadi sifat ahlus sunnah itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah, enggak harus yang wah gitu atau enggak harus kayaknya enggak cukup gitu. Enggak harus seperti. Jadi sebetulnya di antara sunnah juga ya, di antara sunnah di dalam Islam itu kita menggunakan sesuatu yang pantas. Misalnya kerja, misalnya di Asahimas, misalnya yang kerja di Asahimas. Istrinya dokter di RSKM misalnya kan ya, begitu ngundang fotokopian. Nah itu nggak sesuai sunnah itu. Jadi Allah itu senang apabila nikmat yang diberikan kepadanya nampak. Nah itu termasuk sunnah. Kalau kerjanya bukan di Asahimas? Lah yang tadi itu. Kalau ini kan berbicara nikmat, jadi Allah itu senang apabila nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu nampak pada seseorang. Misalnya gua ke duit jenggot lambi sompang camping, itu enggak sesuai sunnah. Dan itu tidak adil juga. Itu enggak sesuai sunnah. Iya enggak ini. Makanya sing bagus pakai yang mewah. Jadi ketika sirkun kelambi ini pakai rok, pakai daripada nikmat itu tidak ditampakkan, karena sesungguhnya Allah itu senang apabila nikmat yang Allah berikan kepada orang itu ditampakkan. Tapi nggak harus riak juga, nggak harus pengen di alam kelambi kita lagi sejuta gitu, kan nggak harus seperti itu, tapi terlihat wajar lah. Yo kelas dokter, kelas karyawan perusahaan kimia masih kelambi ini sing itu enggak sesuai sunnah, enggak sesuai sunnah. Jadi Islam itu mengajarkan indah. Islam itu indah dan menyukai keindahan. Makanya sekiranya kita mampu, bukan termasuk kesalahan, kita kerjakan. Gitu. Tapi yang penting bersih, kan? Ya, iya bebas air najis. Iya, bebas air najis, bersih gitu tuh. Sebetulnya baju bagus itu satu, Kang, bersih. Iya. Itu. Iya, orang kumel lah, termasuk rapi juga. Jadi Islam itu ngajarakan rapi. Jadi Islam itu agama yang sempurna sebenarnya. Sempurna, semuanya diajarin. Sampai cara bersuci diajarin Islam, kan. Cara berpakaian diajarin, cara bersuci, semuanya, cara berhubungan diajarin semuanya. Diajarin tuh, Kang ya. Diajarin, ada caranya, ada doa nih. Mungkin doa nih bengko singkat WA ya. Nih Kang Wahyu jangan lupa doanya. Tapi caranya gue udah apa lah mau terus duit maka. Ndak kan aneh kan jere ndak metuni lanang gitu. Iya jere pernah apa nih? Mungkin doanya pripun. Nih biar laki-laki caranya nganan apa nih jere kalau ini ngiru lah supaya itu candaan mungkin itu mah candaan. Adapun masalah nanti kita memiliki anak laki-laki atau perempuan itu qadarullah. Tapi kalau emang ada tip atau ada resep-resep atau makanan-makanan nih, makan ini agar hormon laki-lakinya bagus, hormon perempuannya bagus, nanti insya Allah kena ini ya nggak ada salahnya kita mencoba ikhtiar gitu. Berarti dari 5 anak itu berapa laki-laki berapa perempuan? Sekarang 6. Sekarang 6. Jadi laki-lakinya 3, perempuannya 3. Perempuannya 3. Alhamdulillah semuanya sekolah. Ada yang udah sekolah beres atau udah belum? Gede? Jadi yang paling gede itu kelas 3 SMA. Bentar lagi berarti. Iya, beliau di sekolah tahfiz, yang kedua juga di pondok, yang ketiga di pondok. Yang tiganya SD, TK, PAUD. SD, TK, PAUD. Berarti udah sekolah semua ya? Udah semua itu. Iya, jadi nggak ada yang bayi. Jadi pagi hari itu di rumah itu kosong. Jadi semuanya keluar.
Tunggu lebaran berarti. Lebaran ramai. Lah lebaran ini biasa yang anaknya banyak, ya wes menjelang lebaran kan mulai sibuk. Cuma ya kita kalau paham itu nggak harus terlalu sibuk ya. Nggak harus terlalu sibuk mikirin lebaran gitu ya. Karena yang paling utamanya kan Ramadannya gitu ya. Ramadannya, dan ya insya Allah kedatangan kita ke sini juga mau ngobrol masalah Ramadan nih Kang Wahyu ya. Kita ngobrolin Ramadan walaupun dari kemarin-kemarin Ramadan lagi ya. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam. Oh, bosen kan. Kayaknya ini mah beda deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya ngobrol kayak gini aja deh udah. Iya, tapi ya insya Allah namanya obrolan itu kan kalau kata Rasulullah, majelis mana saja yang di situ tidak dibacakan ayat Al-Quran maka majelis itu dilaknat. Makanya ketika kita ngobrol nih, misalnya lagi ngobrol karo batur atau lagi ngumpul-ngumpul, usahakan ada satu ayat yang dibaca. Usahakan ada satu ayat yang dibaca atau hadis. Karena kalau nggak ada sama sekali obrolannya guyonan doang, khawatir majelis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya ya insya Allah nanti kita akan baca walaupun satu ayat gitu ya. Balihu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Itu udah dapat satu. Ayat sendiri kan? Kan hadis. Bismillahirrahmanirrahim udah dapat. Oh iya. Termasuk ayat. Termasuk ayat. Makanya dengan dimulainya bismillah aja sudah alhamdulillah itu. Jadi keberkahan juga itu. Nah, balik lagi ke tadi pernikahan. Obrolan masalah nikah. Kan ini kan yang bisa menarik anak-anak muda, yang ingin mencerahkan anak muda kan gitu. Apalagi sekarang nih kan banyak sekali isu-isu yang katanya ahwat-ahwat ini sudah merasa gelisah karena ikhwan-ikhwan terbaiknya ini sudah hampir menyusut sedikit gitu ya. Mungkin jadi kita ngobrol nggak dari sudut pandang ikhwan aja gitu, dari ahwat gimana harusnya ahwatnya apakah nunggu aja gitu. Jadi ya ada langkah khusus gitu. Kalau dulu gimana nih pas Kakang? Kalau dulu kita itu ya yang namanya masih di kampung ya. Saya nikah itu sama tetangga gitu ya. Sama tetangga. Tetangga kampung apa tetangga rumah? Tetangga rumah. Beda berapa rumah gitu ya. Beda berapa rumah. Jadi setelah sebelumnya istri itu belum kita ajak ke pengajian, misalnya belum kenal gitu kan ya. Nah, begitu saya gitu ya diajak temen untuk iyalah daripada di rumah gak ada kegiatan ngaji katanya, lumayan nambah-nambah ilmu. Akhirnya kita mencoba ngaji. Begitu ngaji sempat beli kaset MP3 itu yang judulnya masalah nikah. Judulnya itu nikah untuk memakmurkan bumi. Judulnya itu nikmar untuk memakmurkan bumi. Gitu MP3 daurahnya kayaknya seharian itu. Kita nyetel MP3-nya aja itu kadang nggak cukup berapa jam, itu bisa kalau kita setel itu bisa sehari lebih karena daurahnya itu bersambung gitu ya, bersambung. Kajian gitu ya. Jadi kajian begitu judulnya itu masalah nikah. Lah dari situ makanya saya udah ada pandangan nih, kayaknya ini cocok nih, lain dari yang lain gitu ya. Kalau yang lain itu pakaiannya terbuka gitu kan ya, terbuka kepalanya, terbuka betisnya, bahkan ada yang terbuka lututnya gitu ya. Pas melihat ada salah satu ini, kayaknya kok ini mah pakai jubah gitu ya, pakai gamis gitu. Akhirnya ya kita ngomong sama orang tua boleh nggak gitu kan ya. Karena saya kalau nikah pada waktu itu saya ngeloncatin 3 itu, kakak saya, teteh saya, kakak saya, otomatis orang tua kan kakak ngirudurun wes ya saya. Itu gimana cara komunikasi? Iya, akhirnya daripada enggak kata saya, namanya ya mungkin senang, khawatir kata saya, khawatir nanti pergaulannya enggak bagus. Kakak gitu. Sampaikan itu ke orang tua. Gitu ya? Iya.